Perkenalkan, nama saya Marianti Nakaka, NPM 066, kelas A Periode Ekonomi. Di sini saya menerangkan tentang rangkuman kajian psikologis pendidikan. Dalam kajian psikologi ini, menulis akan memberikan batasan dan klarifikasi pengertian dasar psikologi artikel ini. Menurut buku pengantar psikologi, 4 kajian psikologi yang berkaitan dengan pendidikan yaitu: yang pertama, kajian biologis. Pada dasarnya peristiwa psikologis berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf. Yang kedua, kajian perilaku dengan pendekatan dapat dipelajari seseorang melalui perilakunya dan bukan pada otak dan sistem sarafnya. Introspeksi terhadap perilaku melalui kualitas tersendiri yang membedakannya dari observasi dalam bidang ilmu pengetahuan lain. Yang ketiga, kajian kognitif. Kajian kognitif merupakan reaksi terhadap berorisme. Penelitian kajian kognitif ini didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, satu, hanya dengan mempelajari proses mental sepenuhnya tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, menggunakan analogi antara pikiran dan komputer. Informasi yang masuk diproses dengan berbagai cara dipilih, dibandingkan dan komunikasi dengan informasi. Yang keempat, kajian psikoanalitik. Konsep psikoanalitik tentang perilaku dikembangkan oleh Sigmund Freud. Asumsi dasarnya adalah bahwa sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses bawah sadar. Selanjutnya saya akan menerangkan rangkuman tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses tanpa henti sejak manusia mati. Semua aspek ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan dalam pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan individu. Sejak manusia lahir, mata kehidupan mulai ada dan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kejiwaan anak. Ruang lingkup kedua yang dikasih oleh psikologi pendidikan adalah psikologi atau keadaan jiwa dari anak. Kecerdasan inteligensi. Setiap manusia memiliki kecerdasan atau inteligensi yang berbeda-beda. Yang dibawa sejak lahir, yang disebabkan oleh mental, budaya, dan faktor geni. Motivasi. Setiap perbuatan yang dilakukan, termasuk perbuatan belajar, disebabkan oleh sesuatu dorongan. Dorongan tersebut berasal dari dalam diri seseorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Dorongan ini disebut dengan motivasi. Teori insentif. Dalam teori insentif, seorang berperilaku tentu mendapatkan sesuatu. Pandangan hedonistik. Dalam pandangan hedonistik, seseorang didorong untuk berperilaku tertentu yang akan memberinya perasaan senang dan menghindari perasaan terhadap menyenangkan. Contohnya, anak mau belajar karena ia tidak ingin ditinggal ibunya ke pasar atau supermarket.
Yang pertama, motivasi internal. Tenaga pendorong yang berasal dari dalam dirinya sendiri yang motivasi orang tersebut untuk melakukan sesuatu perbuatan. Yang kedua, motivasi eksternal. Tenaga pendorong berasal dari luar diri orang tersebut. Misalnya, pendidikan orang lain. Yang ketiga, motivasi intrinsik. Tenaga pendorong yang sesuai atau berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Yang keempat, motivasi ekstrinsik tentang pendorong yang berbeda di luar perbuatan atau tidak ada hubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan tetapi menjadi penyerta. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan merangkuman tentang memahami peran psikologi pendidikan. Penyertaan pendidikan dalam usaha pembangunan di berbagai bidang kelas diperlukan simulasi dan perbuatan upaya pendidikan pada masyarakat yang sedang membangun ternyata membuka hasil yang memuaskan di dalam mengatasi persoalan baik itu persoalan politik, sosial, ekonomi maupun sosial budaya, membentuk kepribadian, pendidikan dan prestasi belajar. Kepribadian pendidik memberikan pengaruh yang amat besar bagi sikap, karakter maupun hidup belajar dari seseorang peserta didik, sehingga seseorang pendidik sebelum mengajar maka ia perlu mengetahui kepribadiannya sendiri, mengetahui situasi, memahami atau tidaknya situasi dalam lingkungan belajar dapat berpengaruhi bagi presentasi belajar. Oleh karena itu psikologis pendidikan dapat menemukan permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dan melihat pada kepribadian peserta didik yang dipengaruhi situasinya. Emosi. Mengetahui keadaan emosi seseorang sehingga dengan mengetahui emosi tersebut seseorang pendidikan dapat memahami oleh melakukan seseorang peserta didik dengan kerjasama membangkitkan motivasi belajar. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, penutupan. Saya akan menerangkan rangkuman tentang penutupan. Sebagai pendidik sudah merupakan keharusan untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, terlebih bagi pendidik atau guru agama Kristen, karena pendidikan agama tidak hanya sekedar mentransferkan pengetahuan secara kognitif pada si peserta didik, melainkan juga bagaimana pendidik tersebut maupun menerapkan dan mentimulir peserta didik untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dapat lakukan tindakan sehari-hari.